keperluannya membangun gedung itu apa, ini jangan sampai dilupakan. Apalagi saya yakin penjenengan membangun gedung itu ini biayanya dari infaknya orang banyak. Kurang mungkin ketuatan beliau dan jarang bandani dewe karena potongan belas. Pasti ini dari infaknya orang banyak, warga yang semuanya menginfakkan, memberi infak itu dengan niat jariah. Maka sekarang tanggungan panjenengan adalah gimana supaya pahalanya itu betul-betul mengalir. Karena saya sudah janji ngajak orang infak supaya menjadi pahala jariah. Kalau sampean jenengan tidak bisa mewujudkan pahala-pahala yang terus mengalir dari infaknya warga itu namanya dengan ingkar janji. Ya, maka ya jangan sampai dilupakan ini tujuan ini. Ya, karena semua itu harus ada keperluannya. Jangan sampai kita membuat sesuatu itu hanya sekedar supaya ada, hanya sekedar kepingin punya, hanya sekedar kepingin dilihat orang. Ini tidak boleh. Karena Nahdlatul Ulama ini pun didirikan, ini bukan asal mendirikan kumpulan. Nahdlatul Ulama didirikan ini bukan hanya karena ini kiai-kiai biasa kumpul-kumpul terus ayo bikin organisasi gitu saja terus ngapain pokoknya kumpul-kumpul kan tidak begitu. Nahdlatul Ulama itu didirikan ada maksudnya, ada keperluannya, ada tujuannya. Ya. Maka disebut Nahdlatul Ulama itu adalah jumlah atau jumlah. Jadi Nahdlatul Ulama itu adalah kalimat yang punya makna sangat aktif. Ya, punya makna yang sangat aktif. Target Nahdlatul Ulama itu sangat aktif karena maknanya ini nahdoh, bangkit. Nahdlatul Ulama itu bangkit, ini bukan sekedar sifat, bukan sekedar sifat yang pasif. Kalau disebut Islamiyah, bersifat Islam, itu belum tentu aktif. Ya, nah, ini mohon maaf ya. Dan lain-lain lah. Kalau disebut misalnya Saidiyah, misalnya begitu, itu ya bangsa Said, kira-kira. Tapi belum tentu aktif. Saya beri contoh Saidiyah ini supaya tidak menyebut contoh yang menyinggung orang lain gitu. Kalau cuma sifat, tapi nahdoh ini aktif. Karena maknanya bangkit. Nah, bangkit itu kan ada keperluannya. Masa bangkit sekedar mau menjejer, menjejer ngadep tok kan ya enggak. Ada keperluannya. Bahaya ini kalau malam, tengah malam bangkit itu aja ada keperluannya kok. Entah keperluan ke belakang, keperluan sama nyanyinya atau apa, itu ada keperluannya. Sudah masa segera tiga. Nah ini jangan sampai dilupakan. Maksudun nahdoh ini jangan sampai dilupakan. Apa sebetulnya maksudun nahdoh? Ulama ini bangkit itu mau apa? Mau apa sebetulnya ulama ini mau bangkit itu?
kalau dibilang bahwa ulama ini bangkit untuk mengembangkan pendidikan agama, nah kerjaannya tanpa ada organisasi, pekerjaannya sehari-hari memang melaksanakan pendidikan agama sudah. Tidak usah bikin organisasi, sudah dilakukan. Kalau dikatakan bahwa bangkit itu tujuannya adalah dakwah, lah itu juga sudah dilakukan sehari-hari oleh ulama. Nah apa perlunya mendirikan organisasi yang kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama? Ini jangan sampai dilupakan. Ya. Nah ini yang sekarang ini oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama ya, kita upayakan untuk diingatkan kembali tentang maksudun Nahdlatul itu. Kenapa kemarin kita membuat tema untuk keseluruhan agenda-agenda organisasi Nahdlatul Ulama ini dengan bunyi merawat jagat membangun peradaban. Merawat jagat membangun peradaban. Saya juga sudah jelaskan bahwa namanya merawat jagat itu artinya jagat dalam arti apa namanya alam kaum ini, dalam arti alam bumi dengan alamnya ini, lingkungan hidupnya ini, maupun tatanan umat manusia ini. Membangun peradaban jelas kita ingin membangun suatu kehidupan bersama dari seluruh masyarakat umat manusia ini yang lebih baik, yang lebih adil untuk semua orang, yang lebih harmonis, lebih membawa maslahat untuk semua orang. Ya. Ini persis inilah maksudun Nahdlatul. Ketika para ulama mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu memang dengan maksud ingin merawat jagat dan membangun peradaban. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang Nahdlatul Ulama sudah berkembang luar biasa. Dulu ketika didirikan itu kiai yang hadir hanya sekitar 30 orang di Jalan Gebutan Surabaya untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu. Kiai yang hadir hanya 30 orang. Sesudah itu bertahun-tahun para kiai ini berjalan ke sana kemari mengajak orang untuk ikut bergabung dalam Nahdlatul Ulama. Tidak henti-hentinya. Ya. Sampai kemudian ketika Nahdlatul Ulama menjadi partai politik, dulu kan pernah tahun 55 pemilu yang pertama, Nahdlatul Ulama berhasil mendapatkan suara 18%. Partai Nahdlatul Ulama suaranya 18%. Nah belakangan Bapak Ibu, beberapa lembaga survei melakukan penelitian dan menemukan data bahwa Nahdlatul Ulama telah berkembang membesar. Jadi Nahdlatul Ulama ini bukan hanya besar tapi membesar. LSI beberapa waktu yang lalu mengumumkan bahwa mereka melakukan survei tahun 2005 dan mendapatkan data bahwa orang Indonesia yang mengaku sebagai orang NU itu sudah 27%. Jadi tahun 55 cuma 18%, 2005 itu sudah 27%. 2005. Tahun 2010 waktu itu saya sudah Katib Suriah PBNU, salah seorang Katib Suriah PBNU.
satu lembaga survei Indobarometer meminta audiensi dengan Suriah PBNU untuk memaparkan hasil survei mereka, dan mereka